bercerita semaunya seputar pendidikan. Hai guys, aku Laila. Pada video kali ini aku akan berbagi cerita seputar pendidikan. Mungkin teman-teman belum mengenal aku karena pada video sebelumnya aku mengupload tentang musikalisasi puisi, kemudian kegiatan yang mungkin teman-teman nggak ingin menontonnya gitu. Tapi pada kesempatan kali ini, insya Allah aku akan berbagi cerita seputar pengalaman aku menjadi seorang siswa dari SMP kali ya. Lupa, aku nggak SMP guys. Dari aku SD sampai menjadi mahasiswi. Jadi aku dulu SD di pelosok desa karena aku tinggalnya di pelosok desa di Teteh Batu Selatan, di NTB gitu. Aku dulu SD pada umur 6 tahun dan akhirnya tahun lahir aku itu dirubah. Aku lahir dulu 99 tapi akhir banget 25 November dan itu diubah menjadi 98 akhir 25 November 98 gitu. Sekarang usia aku masih 21 tahun. Dulu sekolah di SDN 6 Teteh Batu namanya di sini dan menjadi siswa favorit karena selalu mendapat juara kelas. Dan aku melanjutkan tidak SMP tapi aku menjadi sekolah di yayasan pondok pesantren, sekolah selama 3 tahun di MTS Madrasah Sanawiyah. Di sana benar-benar menjadi siswa yang jangan tiru sih, teman-teman gak usah tiru. Aku benar-benar menjadi siswa yang najkal. Di yayasan aku benar-benar menjadi siswa yang najkal gitu. Selalu membuat onar, akan tetapi ada sisi positifnya, selalu mendapat juara kelas gitu. Sisi positifnya selalu membuat onar karena orang tua aku juga salah satu guru di sana. Mengembangkan diri di sana, mulai mengembangkan diri di MTS, belum kenal ini itu gitu, masih menjadi Laila yang introvert sampai saat ini menjadi Laila yang introvert. Kadang tidak suka bergaul, akan tetapi karena lingkungan dan sekitarnya harus menjadi manusia yang sosial gitu. Aku bukan manusia yang antisosial, aku manusia yang sosial gitu. Walaupun introvert tapi aku berusaha untuk menjadi manusia yang sosial. 3 tahun di yayasan pondok pesantren, kemudian aku tidak melanjutkan SMA dan sekolah lagi di yayasan yang sama. Aku sekolah lagi di yayasan yang sama, di lingkungan sekolah yang itu terus selama 6 tahun di sana, dan akhirnya aku hanya menjadi siswa yang mengenal lingkungan di sekitar saja, tidak terekspor keluar gitu. Dan akhirnya selama 6 tahun di yayasan, aku keluar menjadi seorang mahasiswi. Dan waktu lulus di Madrasah Aliyah, tahulah teman-teman seperti apa ribetnya untuk memilih fakultas mana sih atau kampus mana sih tempat untuk melanjutkan studi gitu pada waktu itu. Dan akhirnya aku mendaftar di 3 perguruan tinggi, yaitu di Bagu namanya dulu di Lombok Tengah, kemudian di Mataram di Universitas Mataram, dan di Yogyakarta. Bentar dulu, aku lupa nama kampusnya di Yogyakarta. Di Mataram itu, di Universitas Mataram, aku ngambil jurusan kedokteran. Nekat banget gak sih? Dulu pas di Madrasah Aliyah, aku jurusannya agama dan langsung mengambil jurusan kedokteran di Universitas Mataram gitu. Dan ada 2 pilihan, ada
ada tiga pilihan, ada kedokteran, kemudian ada matematika. Dua pilihan. Dan mengikuti SNPTN, akhirnya aku tidak lulus di Universitas Mataram. Aku tidak lulus, dan di Bagu pun aku hanya mendaftar. Tidak di Bagu, tapi di Stikas Hamzar kalau nggak salah namanya. Aku itu hanya mendaftar saja dan tidak urus lagi karena sudah patah hati dengan beneran tidak lulus di Fakultas Kedokteran dan Matematika pada waktu itu di SNPTN-nya. Tapi nah, setelah itu di Yogyakarta aku hanya mendaftar saja. Aku hanya mendaftar mengambil jurusan sastra Indonesia. Setelah itu tidak lulus SN lagi, aku mengurus SBMPTN nih di Universitas Mataram. Kedua kalinya aku mengambil jurusan matematika sama bahasa Indonesia. Matematika sama bahasa Indonesia waktu SBMPTN. Waktu tes pergilah ke Mataram nih. Anak desa kayak aku pergi ke Mataram mana sih, nggak tahu jalan ini itu. Jadi harus alhamdulillahnya ada banyak keluarga aku yang kuliah di sana. Jadi keluarga aku nganter aku pergi ke Mataram gitu buat tes. Setelah tes dengan soal yang lebih sulit dari ujian nasional waktu di Madrasah Aliyah, dan akhirnya menunggu pengumuman selama beberapa minggu, tiba-tiba hasil pengumuman aku tidak lulus lagi. Aku tidak lulus lagi karena mungkin karena jurusan aku yang sebelumnya mengambil agama, tiba-tiba ngambil matematika lagi. Mungkin itu faktornya, atau aku nggak tahu. Padahal pas di Madrasah Aliyah aku selalu menjadi juara kelas dan ujian nasional aku baik, tapi aku tidak tahu sih apa faktornya. Mungkin juga karena aku nggak bisa ngejawab soal gitu. Setelah itu karena patah hati tidak lulus di sana, akhirnya aku mengikuti kemauan ibuku untuk mengambil kampus yang dekat-dekat saja agar bisa dikontrol gitu. Karena ibu itu ya sangat agresif sekali, nggak bisa ditinggalin karena aku juga anak satu-satunya dari beliau. Dan akhirnya aku kuliah di kampus tercinta sekarang, Universitas Hamzah Wadi gitu. Dan aku mengambil jurusan karena aku juga tidak tahu kenapa aku mengambil jurusan ini sampai sekarang, karena aku melihat waktu di poster pendaftarannya, selebarannya, aku melihat kayaknya program studi ini paling berbeda deh dari yang lain, tidak ada mirip-miripnya deh dari yang lain gitu kan. Aku lihat itu, ya udah aku ngambil jurusan aku yang sekarang, yang aku belum mengerti kenapa aku mengambil jurusan ini sampai sekarang, tapi aku nikmati dan akhirnya aku menjadi mahasiswi Universitas Hamzah Wadi mengambil jurusan bimbingan dan konseling. And then aku ingatkan lagi kalau aku ditanya sama orang-orang, jurusan kamu apa? BK pak, BK bu, bimbingan dan konseling. Wah, ini nih guru yang bakalan ditakutin oleh siswanya. Tidak. Guru bimbingan dan konseling itu asik-asik, tidak seperti yang teman-teman bayangkan untuk menjadi polisi sekolah dan sebagainya. Akan tetapi kami berusaha untuk menjadi teman siswa. Begitu. Video selanjutnya, part selanjutnya nih, aku akan menceritakan tentang perjalanan aku kuliah di Universitas Hamzah Wadi. Oke, bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye teman-teman. I love you.